Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 632 Benda Berharga Terakhir. Mendengar pertanyaan Morgan, Sylvana berkata kepada Morgan sambil tersenyum, "Sebenarnya, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya padamu. Bagaimanapun, ini adalah jenis harta yang sangat misterius dan ajaib. Ada harta yang dapat menyembuhkan semua penyakit, ada juga yang dapat membuat orang terlahir dengan kekuatan sihir, kemudian ada lagi harta yang dapat membuat orang abadi, dan bahkan ada jenis harta yang dapat membuat orang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Pokoknya, benda-benda ini sangat ajaib." Ketika mendengar apa yang dikatakan Sylvana, Morgan langsung membeku di tempat. Dia kemudian bertanya dengan lintung dan ekspresi wajahnya seolah tak percaya, "Hah? Dapat menyembuhkan semua penyakit, membuat orang terlahir dengan kekuatan sihir, membuat orang abadi, dan membuat orang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Harta macam apa itu?" Menurut Morgan, apa yang dikatakan Sylvana barusan sepertinya hanya ada di tayangan televisi dan cerita-cerita drama kolosal. "Kenapa kamu tidak percaya?" tanya Sylvana sambil membulatkan mata yang indah. Tidak, bukan begitu, hanya saja." Morgan sedikit menggelengkan kepalanya, kemudian tersenyum pada Sylvana dan bertanya, "Apa kamu sendiri pernah melihat harta benda ajaib yang kamu katakan itu?" Sylvana sedikit menggelengkan kepalanya, tersenyum canggung dan menjawab dengan malu-malu, "Hehe, aku juga belum pernah melihatnya." Ketika melihat ekspresi di wajah Sylvana, Morgan pun terdiam sejenak, lalu berkata, "Kamu sendiri belum pernah melihat benda-benda itu, lalu bagaimana kamu bisa percaya bahwa benda itu memang benar-benar nyata adanya?" Sylvana menjawab dengan sedikit malu, "Bagaimana jika benda ajaib itu benar-benar muncul hari ini?" "Lupakan saja, aku tidak percaya dengan apa yang kamu katakan," ujar Morgan dengan malas sambil terus memainkan ponselnya. Beberapa menit kemudian, vas porselen biru dan putih dari dinasti Tang dimenangkan oleh seorang pria paruh baya seharga 26 miliar. Morgan menoleh dan melirik ke arah pria paruh baya itu. Dia benar-benar tidak habis pikir dengan apa yang dilakukan pria tersebut. Morgan menghela napas dan diam-diam berkata dalam hatinya, "Dia benar-benar bodoh. Mentang-mentang dia memiliki banyak uang, dia rela menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk membeli vas bunga." Tanpa terasa, setengah jam berlalu, dan sudah lebih dari 10 barang antik telah dilelang dengan harga yang relatif tidak murah. Masing-masing benda terjual dengan harga lebih dari 20 miliar. Morgan terus bermain dengan ponselnya sambil menunggu pelelangan berakhir. Sesaat kemudian, ponsel Sylvana tiba-tiba berdering. Sylvana menatap layar ponselnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan telepon dari Mandala, kakeknya. Sylvana ragu-ragu sejenak, lalu menoleh ke arah Morgan, dan berkata dengan lembut, "Morgan, aku akan menerima telepon dulu." "Ya, pergilah," balas Morgan dengan santai sambil melambaikan tangan. Sylvana langsung berlari keluar lokasi lelang dengan ponsel di tangannya. Setelah beberapa saat, Sylvana berjalan keluar dari aula, lalu menekan tombol jawab dan berkata dengan suara rendah, "Kakek, ada apa? Apa Tuan Muda Morgan jadi pergi ke pelelangan?" tanya Mandala bertanya dengan lembut. Sylvana menjawab tanpa daya, "Ya, dia bersamaku di sini." "Lalu apakah Tuan Muda Morgan tertarik pada salah satu benda yang dilelang?" "Jika ada benda yang menarik bagi Tuan Muda Morgan, kamu harus membantu dia untuk mendapatkan benda itu, dan memberikannya sebagai permintaan maaf kepada Tuan Muda Morgan atas kejadian saat pesta ulang tahunmu waktu itu. Apa kamu mengerti?" ucap Mandala pelan. Sylvana menjawab dengan putus asa, "Kakek, Morgan sepertinya tidak tertarik pada apapun." "Lalu, kalau Tuan Muda Morgan tidak tertarik, memangnya kamu tidak bisa berinisiatif? Lagi pula Tuan Muda Morgan tidak perlu membayar sendiri, kita yang akan memberikannya kepada Tuan Muda Morgan. Jika dia tidak tertarik pada apapun, coba temukan benda yang cocok dan dapatkan untuk Tuan Muda Morgan." "Apa kamu mengerti maksudku?" kata Mandala. Sylvana membeku sejenak, lalu bertanya dengan lembut, Bisakah aku memberinya apapun?" "Ya, kamu bisa memberinya apapun, dan sebaiknya kamu mendapatkan harga yang lebih tinggi," jawab Mandala. "Baiklah, kalau begitu aku mengerti." Sylvana mengangguk dan melanjutkan, "Kakek, apa ada hal lain yang kakek ingin katakan padaku?" "Tidak,
Kamu hanya harus memperlakukan Tuan Muda, Morgan dengan baik, mengerti? Mandala tampak sedikit khawatir. Astaga, kakek tenang saja. Aku pasti akan memperlakukannya dengan baik, jawab Sylvana tanpa daya, kemudian langsung menutup telepon dan berlari ke ruang lelang. Sesaat kemudian, Sylvana kembali ke tempat di mana Morgan berada. Namun, Sylvana melihat bahwa Morgan tidak lagi bermain dengan ponselnya saat ini, melainkan melihat ke arah panggung dengan ekspresi serius. Sylvana tertegun sejenak dan bertanya kepada Morgan dengan lembut, "Morgan, apa yang kamu lihat?" Morgan menunjuk ke posisi panggung dan berkata sambil tersenyum, "Aku melihat apa yang dipegang pembawa acara di tangannya." "Lihat itu." Sylvana tertegun sejenak, lalu menatap sang pembawa acara yang tengah memegang liontin batu giok merah. Ketika Sylvana melihat liontin giok ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kilatan kebingungan melintas di matanya. Liontin giok yang dipegang pembawa acara tersebut terlihat sangat biasa dan sama sekali tidak ada yang istimewa. Dia tidak mengerti kenapa liontin giok ini bisa menarik perhatian Morgan yang sejak tadi terlihat sangat tak acuh pada acara lelang ini. Sylvana kemudian bertanya pada Morgan dengan nada bingung, "Memangnya ada apa dengan liontin batu giok itu?" Morgan berkata dengan suara rendah pada Sylvana, "Tidak ada yang istimewa dari liontin batu giok itu, tapi aku tidak tahu mengapa begitu banyak orang yang bersaing untuk mendapatkan liontin tersebut. Tahukah kamu berapa mahal liontin giok itu telah ditawar?" "Berapa memangnya?" tanya Sylvana bertanya dengan suara lembut. 60 miliar, jawab Morgan dengan enteng. Mendengar jawaban Morgan, sedikit kebingungan perlahan muncul di mata Sylvana. Dia juga tidak mengerti kenapa begitu banyak orang menawar liontin giok itu. Biasanya, jika liontin giok biasa bisa dijual dengan harga setinggi itu menunjukkan bahwa liontin giok tersebut bukanlah liontin giok biasa. "Menurut kamu, mungkinkah liontin giok itu adalah benda ajaib yang kamu katakan tadi?" tanya Morgan sambil tersenyum. "Benda yang aku bicarakan tadi hanya muncul dalam legenda. Bagaimana mungkin begitu mudah bagi kita untuk menemukannya?" sahut Sylvana dengan suara tak berdaya. Gadis itu kemudian terdiam sejenak, lalu kembali bertanya dengan lembut, "Apakah kamu tertarik dengan liontin giok itu?" "Aku tidak terlalu tertarik, aku hanya ingin tahu kenapa begitu banyak orang menginginkan liontin giok ini," jawab Morgan datar. Sementara itu, saat Morgan dan Sylvana tengah membicarakan liontin giok yang tengah dilelang, harga penawaran benda tersebut telah naik hingga 70 miliar. Pada saat ini, pembawa acara berteriak kepada orang banyak sambil tersenyum, "Para tamu sekalian, liontin giok ini adalah benda berharga terakhir dari pelelangan kami. Jika Anda tertarik dengan liontin giok ini, cepatlah menawar dengan harga yang paling tinggi. Jika Anda melewatkannya hari ini, Anda mungkin tidak memiliki kesempatan di masa depan." Sylvana langsung tercengang setelah mendengar kata-kata pembawa acara. "Benda berharga terakhir," gumamnya dalam hati. Di saat yang sama, ada kilatan keterkejutan di mata Sylvana. Dia tiba-tiba teringat apa yang baru saja dikatakan Mandala padanya, dan tanpa berpikir panjang, dia langsung mengulurkan tangannya dan berteriak, 80 miliar. Bab 633 Master Bela Diri. 80 miliar. Setelah mendengar kata-kata Sylvana, Morgan langsung membeku di tempat dengan ekspresi wajah yang terlihat sangat bingung. Dia kemudian menatap Sylvana dan bertanya dengan nada heran, "Kamu gila ya?" Sylvana menatap Morgan sekilas dan berkata dengan wajah tanpa ekspresi, "Kenapa aku gila? Apa kamu tidak mendengar apa yang aku katakan tadi? Tidak ada yang istimewa dari liontin batu giok itu. Lantas kenapa kamu malah menawarnya seharga 80 miliar? Apa kamu terlalu kaya dan tidak punya tempat untuk membelanjakan uangmu?" tanya Morgan dengan nada sedikit kesal kepada Sylvana. "Kamu tahu apa? Begitu banyak orang yang menawar liontin batu giok itu, dan itu tentu menunjukkan bahwa pasti ada sesuatu yang istimewa dari liontin batu giok tersebut. Lagi pula, aku tidak membelinya untuk diriku sendiri," ucap Sylvana pelan. Morgan tertegun sejenak, lalu kembali bertanya kepada Sylvana sambil mengerutkan keningnya, "Bukan untuk dirimu sendiri. Apa maksudmu? Untuk siapa kamu menghamburkan begitu banyak uang?" Sylvana memandang Morgan seraya menghela napas tak berdaya, lalu berkata dengan malas, "Sebenarnya, kakekku baru saja menelepon dan memintaku untuk mendapatkan benda berharga berikutnya untukmu. Liontin itu adalah benda berharga terakhir. Jika aku tidak mendapatkannya sekarang, aku tidak akan punya kesempatan lagi. Bagaimanapun,
Aku harus membeli liontin giok itu. Ketika mendengar kata-kata Sylvana, Morgan langsung terdiam, seolah membeku di tempatnya, dan tak bisa berkata-kata. Wajahnya sangat bingung. Dia kemudian menghela napas, dan bertanya dengan suara rendah, "Kakak, apa kamu ingin mendapatkan liontin giok itu untukku?" "Tidak juga, aku hanya ingin menyelesaikan tugas dari kakekku saja. Bagaimanapun, ini uang kakekku, jadi aku tidak rugi apapun," tukas Sylvana, menjawab pertanyaan Morgan sambil mengerucutkan bibirnya. 7 Genonen, tidak, bukan itu maksudku. Jika kamu benar-benar kaya, tidak bisakah kamu memberikan uangnya saja padaku? Kenapa kamu harus membeli liontin batu giok yang jelek itu? Tanya Morgan dengan lemah. Apa kamu kekurangan uang? Sylvana menoleh dan menatap Morgan dengan malas, lalu melanjutkan, aku sudah memberitahumu dengan sangat jelas barusan. Aku hanya melakukan ini untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kakekku. Ini bukan tentang uang sama sekali. Berhenti bicara, omong kosong di sini dan jangan mempersulitku. Pada saat ini, pembawa acara berteriak dengan lembut. Nona Fana menawarkan harga 80 miliar, apakah ada yang ingin menaikkan harganya? 82 miliar, 84 miliar, 86 miliar, petik 2. Para bos di aula dengan panik menaikkan harga seolah-olah mereka tidak menginginkan uang dan hanya menginginkan batu giok tersebut. Morgan memandang pembawa acara di atas panggung dengan wajah bingung. Dia benar-benar tidak mengerti, mengapa orang-orang itu bersedia mengeluarkan uang begitu banyak hanya untuk mendapatkan liontin batu giok biasa. Apa ada rahasia di balik liontin batu giok itu yang tidak diketahui orang biasa? Pikir Morgan kemudian. Namun, setelah melihat kerumunan orang yang menawar begitu gila, Sylvana menunjukkan sedikit ketidakberdayaan di matanya yang indah, dan kemudian dia langsung berteriak, "Saya akan menawar 100 miliar. Hah? Setelah mendengar perkataan Sylvana, semua orang langsung tercengang dan menoleh ke arah Sylvana. Ekspresi di wajah mereka juga sangat bingung. Mereka sama sekali tidak menyangka Sylvana akan berani membayar harga setinggi itu. Baiklah, 100 miliar. Apa ada lagi yang ingin menawar? 1, 2, 3. Setelah berteriak 3 kali sambil tersenyum, pembawa acara mengkonfirmasi bahwa tidak ada lagi yang menaikkan harga, dan langsung berkata kepada Sylvana, "Selamat kepada Nona Fana karena telah memenangkan liontin giok ini dengan harga 100 miliar. Setelah mendengar ini, semua orang satu persatu menoleh ke arah Sylvana dengan kilatan iri dan dengki di mata mereka. Pada saat yang sama, Sylvana terlihat sangat berdaya. Awalnya dia hanya berencana membeli barang antik untuk Morgan dengan harga 20 hingga 40 miliar saja. Tak disangka, ternyata dia justru menghabiskan 100 miliar pada akhirnya. Akan tetapi, bagaimanapun, Mandala adalah orang yang sangat kaya, dan dia tentu tidak akan peduli dengan jumlah uang sebesar itu. Setelah barang lelang terakhir dibeli oleh Sylvana, acara lelang pun berakhir. Morgan mengikuti Sylvana ke belakang panggung untuk membayar uang dan kemudian mendapatkan liontin giok merah dari pembawa acara. Setelah menerima liontin giok, Sylvana menyerahkannya langsung ke Morgan, dan berkata sambil tersenyum, "Sekarang liontin giok ini milikmu." Setelah menerima liontin giok tersebut, Morgan mengamati dengan cermat, tetapi masih tidak bisa menemukan sesuatu yang istimewa pada liontin giok itu. Kemudian dia berkata kepada Sylvana dengan nada yang sangat tidak berdaya, "Kakak, kamu menghabiskan 100 miliar untuk membeli liontin batu giok seperti ini. Apa kamu gila?" "Ya ampun, Morgan, kenapa kamu masih saja berbicara begitu banyak omong kosong? Aku sudah menjelaskan kepadamu, ini semua adalah tugas yang diberikan kakek padaku. Jika aku tidak menyelesaikannya, kakek pasti akan memarahiku lagi. Lagi pula ini uang kakekku, dan aku tidak mengeluarkan uang sama sekali, kok." Sylvana menatap Morgan dengan tenang, lalu meregangkan tubuhnya dengan malas, dan berkata dengan senang, "Baiklah, meskipun ada banyak kejadian tak terduga hari ini, tetapi akhirnya aku menyelesaikan tugas dengan sukses. Kita bisa pulang sekarang." "Ya, akhirnya aku bisa pulang," tukas Morgan dengan santai, kemudian berjalan langsung menuju pintu keluar Hotel Silver Jade. Adapun liontin giok yang dibeli Sylvana, Morgan sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia juga merasa bahwa liontin giok ini jelas tidak bernilai banyak uang. Mereka menggunakan acara lelang ini untuk menipu orang-orang kaya yang bodoh dan punya banyak uang, jadi Morgan memasukkan liontin tersebut ke dalam sakunya dengan sangat santai. Beberapa saat kemudian,
Morgan mengikuti Sylvana keluar dari Hotel Silver Jade seraya berkata dengan suara rendah, "Sylvana, jika tidak ada hal yang lain lagi, aku akan pergi." "Haruskah aku meminta sopir untuk mengantarmu kembali?" tanya Sylvana dengan lembut. "Tidak perlu, aku naik taksi saja." Morgan dengan lembut melambaikan tangannya, lalu menghentikan taksi, dan melaju pulang. Setengah jam kemudian, Morgan sampai di Imperial Villano. 1. Setelah mandi sebentar, dia kemudian berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Tak lama berselang, ponsel Morgan tiba-tiba berdering. Morgan melirik ke arah ponselnya dan mengetahui bahwa itu adalah panggilan telepon dari Johnson. Morgan ragu-ragu sejenak, lalu mengambil ponselnya dan menjawab panggilan tersebut. "Halo," ucap Morgan dengan suara rendah. "Tuan Muda Morgan, Anda sudah mau tidur?" tanya Johnson dengan lembut. "Belum, ada apa?" balas Morgan pelan. "Tuan Muda Morgan, jadi begini, bukankah saya pernah mengatakan kepada Anda beberapa waktu lalu bahwa saya ingin mencarikan Anda seorang master? Saya tidak tahu apakah Anda masih ingat tentang ini," tutur Johnson sambil tersenyum. "Mencarikan aku seorang master." Morgan sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan tatapan aneh seketika melintas di matanya. "Benar, Tuan Muda Morgan, saya pikir Bank Merchant pasti akan terus mencari pembunuh bayaran untuk menyerang Anda nanti. Meskipun Alvano dan yang lainnya dapat melindungi Anda, untuk mencegah kecelakaan, saya pikir Anda harus memperkuat diri sendiri. Jadi jika suatu saat nanti Anda benar-benar bertemu dengan pembunuh bayaran yang dikirim oleh Bank Merchant, Anda sudah memiliki kemampuan untuk menghadapinya," ucap Johnson pelan. "Bukankah sudah terlambat untuk mencari seorang master sekarang?" tanya Morgan tanpa daya.